Lu melihat sosok apa ya? Bisa bilang sundel bolong ya. Sendiri bolong. Bisa Itu dibilang kayak gitu. lu bener-bener ngelihat dari belakang pundaknya tuh bolong dan pundak. ada belatung yang Iya, jatuh-jatuhan gitu. Iya. Ini anjir kayak di Itu- film-film Susana ya, Bro. Bener banget. Itu bisa dibilang malam kagak ada center, gue cuma bertiga bang. Situ. Gue nggak tahu itu jelas banget gitu bang. Lihat tuh kayak ada yang jatuh atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, balik lagi sama gue Jon Arya di Jembatan Hitam Story Mystery. Pada malam hari ini gue udah kedatangan salah seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya di salah satu gunung yang notabene terbilang angker di daerah Jawa Barat. Di samping gue dan narasumber, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share biar gue lebih semangat lagi untuk ngebangun konten ini. Oke, langsung aja kita berkenalan dulu sama narasumber kita yang ada di samping. Halo Bang, selamat malam Bang. Sokap nama nih Bang. Nama gue Ical bang. Ical. Iya. Bang, lu tinggal di mana Bang? Tinggal di Tamburan bang. Tinggal Petamburan ya? Oh, tapi gue belum pernah ngeliat lu nih Bang, Tamburan berapa? Tamburan 4. Tamburan 4? Tamburan ternyata luas ya, sampai-sampai tetangga aja gue nggak pernah ngeliat bro. Gokil. Bang, lu mau cerita pengalaman lu di mana nih Bang? Pengalaman gue di Gunung Salak bang. Gunung Salak tahun berapa Bang? Tahun 2019. Berarti baru-baru kemarin Bang? Baru-baru kemarin. Lu naik berapa orang Bang? Gue naik dari Jakarta itu 5 orang bang. Boleh dikasih tahu nggak Bang, kisi-kisi sedikitnya lu di sana ketemu apa aja dan ngalamin apa aja Bang? Sono gue ngalamin gagal muncak gara-gara kabut bang. Hujan badai, terus ketemu sosok monyet dari pos 3. Sosok monyet? Sosok monyet. Tapi ini beneran monyet apa? Monyet, dia setinggi manusia. Wah anjir nih seru nih kisahnya nih. Gue yakin juga teman-teman pentas tempat hitam di rumah udah penasaran nih Bang. Pengen tahu kayak gimana sih pertemuan lu dengan sosok monyet ini nih. Oke lah ya. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama gue Ical. Gue akan menceritakan pendakian gue di Gunung Salak tahun 2019. Waktu itu gue dari Jakarta sekitar jam 3-an bang, jalan sore, sekitar 5 orang. Gue jalan nyampe sono tuh sekitar jam setengah 6, jam 6-an lah ya kan. Gue nyampe sono kagak ada pos. Kalau di mana Di Salak. Salak itu kan belum ada pos, masih warung-warung kecil lah gitu kan. Tuh gua di situ buat tenda aja lah, kata teman-teman gue juga, tenda aja daripada di warung kecil kan, di tempat tidur kagak ada. Udah kita nenda aja di situ sekitar jam 8 gue diriin tenda. Jam 9 gua masak-masak lah segala macem kan. Malam apa lagi Bang? Malam. Iya. Singkat ceritanya udah selesai makan sarapan, gue tidur dah, istirahat buat besok trekking. Nah paginya itu sekitar jam 6 gue mulai gulung tenda dah, Prepare lah ya. prepare buat trekking lagi. Sekitar jam setengah 8-an lah gue mulai trekking dari Curug Nangka, via Curug Nangka. Di situ gue jalan ketemu 2 orang dari senior gue bang, namanya Om, gue manggil nyebut Om aja sama Bunda. Gue jalan sama ditemenin guide 1 orang dari sono. Ketemu kalau dari jalur Kalimati sama Curug Nangka itu udah temu di sininya ada pohon gede itu bang. Gue tunggu di situ, ketemu 1 orang dari Kalimati. Ditanya sama guide gue, mau kemana gitu kan, kalau bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya, mau kemana? Mau ke atas, di atas ada teman saya 2 orang, dia cuman pakai sendal sama bawa tongkat doang bang, air cuman setengah. Udahlah, daripada pikiran negatif ya kan, udah kita jalanin aja. Jalan menuju pos 1, belum ada apa-apaan tuh. Pos 2, di pos air, di Gunung Salak tuh, ada Salak 2 ya. Pos 2 itu air terakhir. Di atas itu udah nggak ada air lagi.
Gue sekitar 8 botol lah gue bawa dari bawah tuh ke atas. Di pos 3, pos 4 nyampe pos 7 itu badai, kabut, ya kan. Nah singkat ceritanya tuh gue di pos 9 kalau nggak salah. Kalau dari Gunung Salak 2 tuh dia jalur satu gini. Nah dia melipir ke kiri tuh bang, ada turunan gitu. Nah itu situ gue ingin flysheet lah buat nunggu teman gue. Itu gue di atas berempat, teman gue yang 3 masih di bawah. Gue nungguin sekitar 15 menit tuh, temen gue 1 15 menit, 1 15 menit, 1 15 menit. Jadi jauh-jauh bang jaraknya deh karena kabut, ya kan. Gue nungguin. Nah yang senior gue ini ngecek jalur lah ke atas buat kita kan juga maksain buat ke puncak juga bang waktu itu, buat ngecamp di puncak. Maksain, nggak taunya jalurnya itu parah bang, bisa ditambah lagi badai sama kabut lah. Akhirnya turun lagi senior gua, hampir debat juga di situ sama om yang temannya Senior lu ya? Iya, lu bawa anak kecil katanya. Gua itu masih SMA bang, lu bawa anak kecil, masa lu maksain ke puncak dengan jalur yang licin, badai, kabut, gitu kan. Ya udahlah, daripada lu maksain kan kita turun aja. Nah di situ posisi jam setengah 6 sore bang. Setengah 6 sore gue turun ke pos 3. Di pos 3 ternyata kagak nyampe bang di pos 3. Gue cuma nyampe ke pos 5 doang, karena jam 9 itu baru nyampe pos 5. Itu jam 9 dari jam setengah 6. Berarti lumayan jauh juga jaraknya. Lumayan jauh juga bang. Terus selama di perjalanan tuh pikiran bener-bener aneh dah. Aneh. Gue kalau ngeliat kiri kanan tuh kayak, wah ada rumah nih, ada rumah. Nggak taunya enggak. Tapi pada saat itu masih hujan kendala. Hujan. Kita masih pakai jas hujan segala macam. Nah sampai situ gue jalan, gue ngeliat ke bawah itu kayak ada lubang gitu bang. Gue refleks, gue loncat. Ditanya sama temen gue, lu kenapa? Gue kayak ngeliat ada lubang gini. Ah lubang, wah udah pikiran lu udah nggak ini, udah nggak benar, kita istirahat dulu dah. Udah kita istirahat sebentar, nemu lahan yang landai gitu kan, kita diriin tenda situ. Nggak taunya itu di pos 5. Nah kita gelar tenda segala macem, selesai jam 11 tidurlah. Nggak makan dulu tuh bang, karena kan persiapan air juga habis, ya kan. Kita makan, gulung tenda, gelar tenda, makan, tidur. Nah gue situ nggak bisa tidur bang, gara-gara kayak ada yang ngelilingin tenda gue, ngelilingin tenda. Nggak tahu ya kalau temen gue ngerasain apa enggak ya. Perasaan gue tuh ada ngelilingin. Kalau tenda kan ada tali yang gini bang ya. Dia tuh kayak nyenggol terus goyang tali. Tuh gue di situ, wah pikiran udah ngaco. Gue baca ayat kursi segala macem kan yang gue hafal. Akhirnya gue tidur juga. Paginya gue bangun, gue ngeliat monyet bang, setinggi manusia. Dari kepala sampai kaki itu bulu semua. Gue nggak tahu itu siluman atau apa, ya kan. Gue masuk tenda, kabur, gue langsung diem aja bang, diem gini. Gue nggak tahu temen gue ngeliat apa enggak, ya kan. Gue nggak pikiran apa-apa, gue langsung beraniin aja keluar lah. Nah, jam 8 gue prepare tuh buat turun ke base camp. Di perjalanan pulang itu gue masih ngeliat sosok monyet itu bang. Sampai gue nyampe di pos air itu masih ngeliatin gue. Berarti dia ngikutin lu tuh? Ngikutin. Nah singkat ceritanya gue udah turun. Kata teteh yang warung itu nanya, kamu ngeliat monyet nggak katanya, setinggi manusia. Gue bilang saya ngeliat teh, tapi nggak tahu kalau teman saya. Iya emang monyet itu baik katanya, dia tuh penjaga hutan sini, emang kagak jahat, ya kan. Nah singkat cerita teman-teman gue ini yang pada saat kabut itu
Itu dia cerita kalau di bawah itu dia sekitar 5 meteran bang, jarak pandangnya itu. Cerita pas di base camp itu kan, gue kaget, 5 meter, masa iya ya kan? Iya serius katanya. Tapi gue berdua kagak ngerasain emang lama bang deh jalannya. 15 menit. Nah pas di base camp itu baru pada cerita semua. Dia ngeliat apa. Temen gue ngeliat kayak ada sosok genderuwo tinggi. Terus yang senior gue ngeliat di pas dia lagi nelusurin jalur buat ke puncak itu, dia ngeliat sosok kuntilanak tinggi merah. Oh iya bang, gue lupa. Pas arah pengen ke pos 5 tuh dari atas, gue ngeliat kayak putih, di tengah-tengahnya itu bolong bang. Tengah-tengah badan tuh bolong. Gue perhatiin. Kayak ada yang jatuh dari bolongan itu. Apa belatung apa gimana kan, gue kagak tahu deh tuh. Gila sih. Itu di saat lu pengen turun ke pos 5? Iya, dari atas tuh, dari pos atas yang pengen ke puncak, pengen turun ke pos 5. Itu gue ngeliat kayak gitu, gue nggak tahu itu apaan bang. Tapi posisinya dia ngebelakangin lo ya? Ngebelakangin bang, posisinya. Anjir. Dan dari situ gue mulai merinding parah. Pas di base camp itu teman-teman gue pada cerita kalau dia itu ngeliat sosok yang badannya itu tinggi sepohon jati, mukanya serem, jempolnya aja serem bang, kakinya aja serem, apalagi kita ngeliat ke atas. Tahu temen gue tuh apaan tuh dia ngeliat, serem kata dia. Oh jadi berarti di saat pendakian itu lu bersama dengan rombongan lu dan 2 orang senior lu ini masing-masing semua yang ada di situ ngelihat ya? Ngelihat semua bang, hampir semua ngelihat. Tapi pada keep silent ya? Iya. Dia baru berani cerita di Baru saat cerita di base camp. Oke, lanjut bang. Nah itu cerita gue di tahun 2019 awal bang. Nggak lama dari situ 2019 tengah, gue naik lagi ke Salak buat ngelesain misi gue buat ke puncak. Oh berarti setelah pendakian pertama lu dan kejadian bersama rombongan lu yang lain ini, terus di tahun yang sama tapi beda bulan lu naik Gunung Salak lagi? Gue naik lagi buat nyelesain tekad gue lah buat nyampe Gunung Salak. Karena pada saat itu pendakian pertama lu belum naik ke puncak? Gagal. Oke, lanjut bang. Gue bersama 2 temen gue, satu temen gue dari Pademangan, ya kan. Gue naik sama senior gue juga, sama bunda, sama om juga. Saat itu gue naik berempat buat naruh shelter bang, apa plat shelter tuh, ya kan. Gue naik sekitar jam 9. Pas di pos 1 gue ngetok shelter tuh, gue ngetok mantek, selesai gue naik ke pos 2, pos air. Gue ngetok lagi di pos 3 nya ini bang, gue ngedenger suara macan. Tuh semua pada tidur bang di pos 3 itu, cuman gue sama teman gue dari Pademangan dengerin musik. Jam berapa tuh bang? Jam 11:30 lah bang. Malam ya bang ya? Pagi. Oh, pagi. Siang. Iya. Okay. Terus? Gue dengerin musik di situ, yang lain pada tidur, gue ngedenger suara macan. Gue refleks langsung teriak bang. Nah yang tidur ini 1 orang bangun. Kenapa lu? Nggak, ini dengar suara gitu kan. Suara apaan? Nggak, ntar aja ceritanya di bawah gitu kan. Nah ya udah, dia bangun ngecek kondisi bang, kondisi kayak ini gimana ya kan. Nggak taunya dia ngelihat jalurnya itu ketutup bang. Padahal gue belum lama kemari, ya kan, kok jalur udah ketutup. Di atas ketutup, di bawah pas kita tidur itu lumayan lega, dan suara macannya itu lebih kedengeran ke gue bang. Yang lain pada gak kedengeran. Akhirnya di situ gue nggak bawa tenda, nggak bawa apa bang, emang niatnya itu buat naruh shelter doang kan.
gue maksain buat turun aja lah daripada kita ada apa-apa kan, karena jalurnya ketutup. Gue turun. Nah pas di base camp itu teman gue melihat genderuwo yang rambutnya gimbal, tinggi, hitam. Gue juga ngeliat macan yang macan oranye ya. Dia lagi ngedeketin gue gitu. Ya kan, tapi ya gue gimana, agak takut juga kan. Udahlah, gue bangunin yang di situ, ayo turun. Perasaan juga udah deg-degan, udah pada merinding lah semua. Gue turun akhirnya situ. Nah cerita gue sampai sini aja bang. Oke. Ini lu dua kali naik tapi dua-duanya gagal muncak ya bang? Gagal muncak bang. Pendakian yang awal ini di tahun 2019 juga. Iya awal 2019 dan yang kedua ini di 2019 akhir. Pertengahan. Iya. Oke bang. Ini ada sedikit yang pengen gue tanya ini bang, mengenai pendakian lo pertama dengan rombongan lo yang pertama nih bang. Iya bang. Ini kan di awal lo sempat gagal muncak karena badai kan. Iya bang. Dan teman lo ini, senior lo ini, Ayah sama Bunda ini sempat ada perdebatan sama lo kan. Perdebatan ya. Lo maksain karena bawa anak kecil, itu siapa bang anak kecil bang? Itu jadi senior gue tuh punya temen 2, om sama bunda. Ya kan, senior gue 1. Yang debat itu yang senior gue sama om. Itu dia ngomong, lu bawa anak kecil. Maksudnya anak kecil tuh kita pada bang. Oh, jadi lu masih dianggap anak kecil sama mereka? Iya, dia kan dia udah senior ya kan. Iya, okay. Lu nggak usah maksain ke puncak karena lu bawa anak kecil. Itu maksudnya dia. Tapi dia tetap kekeh buat di puncak karena puncak Salak 2 kan agak luas juga buat camp. Oke, jadi awal pendakian lo yang bisa dibilang pertama kali lu diteror ini adalah ketika lu di tenda ya? Iya bang. Lu ngerasa tenda lu ini dikelilingi sama sosok yang nggak jelas ya? Iya, yang gua nggak tahu itu sosok apa. Nah, ini di selain lu yang mendengar suara itu, ada nggak sih teman-teman lu yang merasakan? Kalau temen gua kagak ada ngerasain bang, pas di tenda. Cuman gua doang. Oke, ini terus satu lagi yang menurut gue ganjil nih, karena menurut gue ini epic banget nih. Lu melihat sosok apa ya? Bisa dibilang sundel bolong ya? Sendal bolong. Bisa Itu dibilang kayak gitu. lu bener-bener ngelihat dari belakang pundaknya tuh bolong Iya, dan pundak. ada belatung yang Iya, jatuh-jatuhan gitu. Iya. Ini anjir kayak di film-film Susana ya bro. Bener banget. Itu bisa dibilang malam kagak ada center, gue cuma buat 3 bang. Situ. Gue nggak tahu itu jelas banget itu bang. Lihat tuh kayak ada yang jatuh, belatung atau apa gitu. Tapi lu ngelihat rambutnya gitu? Rambut cuman segini dong bang. Rambutnya pendek? Segini. Oh kalau misalnya panjang mungkin pundaknya ketutupan kali ya? Bolongannya ketutupan. Emang udah disetting kayak gitu ya sama mereka ya? Iya dari sononya. Iya. Ya juga sih, sundel bolong kan nggak epic juga kalau misalnya rambutnya nutupin pundak ya kan. Ntar bolongnya nggak kelihatan, lu nggak takut nantinya kan? Iya. Ini gua nggak kebayang sih lu ngeliat sosok sundel bolong yang apa sih? Maksudnya ya, sosok yang biasa gue lihat di TV gitu, tapi lu ngeliat langsung gitu kan? Hanya itu belatungnya segede apa tuh kalau boleh tahu bang? Belatungnya segini bang. Gede juga ya, segitu. Lumayan gede. Tapi banyak darahnya tuh gimana? Darahnya, tulangnya pun kelihatan. Tulangnya kelihatan? Kelihatan. Dia anjir. Gila, darah, tulang, belatung. Bau nggak sih? Kalau bau agak-agak amis. Amis sih? Agak amis. Tapi nggak tahu kalau temen gue nyium apa enggak. Oh, jadi pada saat itu cuma lu doang yang lihat? Cuman gue doang. Lu langsung balik lagi ke tenda tuh ya? Iya. Enggak, itu kan posisi gue lagi di jalur. Oh, lagi di jalur? Iya. Gue langsung istirahat situ, langsung gelar tenda. Nah, sampai tenda, kirain gue udahan nih. Nggak taunya diisengin lagi. Dikelilingin sosok yang nggak jelas gitu. Nah, kalau untuk sosok monyet yang bertubuh seperti orang dewasa nih bang, Iya. itu memang bener-bener monyet primata atau memang makhluk-makhluk bukan monyet sih, maksudnya metafisik sih? Kalau kata orang sono sih, dia monyet tapi baik bang. Beneran hewan? Hewan. Tapi postur tubuhnya gede gitu? Gede. Bukan apa kayak dibilang siluman bukan bang. Dibilang hewan juga bukan juga kayaknya karena tinggi gede. Oh, berarti bisa dibilang ya bener metafisik lah ya, jadi bener-bener emang bukan golongan makhluk hidup ya? Iya.
Tapi sebangsa jin lah ya. ya kalau orang sono bilang sih itu baik. Dia penjaga hutan situ. Tapi memang perawakan wajahnya tuh kayak gimana? Kalau perawakan wajahnya gue nggak tahu bang. Gue ngeliatnya dari samping doang. Ya memang berbulu semua ya. Berbulu semua. Ada ekornya panjang pendek gitu. Ekor ya kayak monyet biasa aja bang. Ekornya panjang gitu. Oke sih, kalau di daerah Jawa Barat kalau untuk gorila kan nggak mungkin kan. Mungkin. Nggak ada gorila, Iya. cuma ada di film film ya. Di Jurassic Park ada tuh gorila ya kan. Tapi kalau untuk monyet berukuran manusia dewasa, apalagi di hutan Jawa Barat kayak menurut gua memang bukan memang primata sih. Bener. Memang ya jin lah ya. Kayak bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi dia munculnya pagi ya, nggak Pagi bang. Bener pagi. Di bawah itu pas gue naik, itu beneran ada monyet kecil. Nah sama guide gue ditimpuk-timpukin, diusir. Kayak lutung kali ya. Kayak ya lutung kayak gitu. Kan di Jawa Barat banyak kan lutung Iya sih kan? setahu. Nah pas di atas ketemu beneran. Gede tuh. Yang Ya. gede bener. Biangnya monyet. Biangnya monyet. Gila sih. Terus selain lo juga gangguan-gangguan ini ternyata dialami sama teman-teman lo ya. Dialamin sama teman-teman gue juga. Ada yang lihat sosok kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Itu yang lihat siapa bang? Itu senior gue. Senior lo. Iya. Gila sih, kuntilanak merah tuh yang perawakan yang dilihat sama temen lo ini, senior ini tuh kayak gimana sih? Dia ceritain sama temen lo tuh. Dia ceritanya sih cuman lihat mukanya itu hancur, hidungnya nggak ada, Ini ya. merah warnanya, matanya merah, dia cuma ceritain kayak gitu doang. Kuntilanak merah ya. Bang? Kuntilanak merah. Gila sih. Gila. Itu di tahun awal-awal 2019. Itu yang awal. Nah, untuk yang di pendakian kedua, tadi lu ngeliat sosok apa sih bang? Lupa gue. Gua ngeliat sosok macan bang. Oh iya, macan. Itu macannya mendekat ke elu bang? Mendekat ke gua. Posisi pengen nyergap apa gimana sih? Kalau pengen nyergap sih kayak kucing deketin kita gimana gitu bang. Tapi kayak bukan nyata gitu. Oh, bukan hewan lagi Bukan tuh? hewan, bukan nyata. Bukan hewan Tapi beneran. visualnya bentuknya itu emang macan. Macan. Tapi mukanya ada aneh gak sih? Ada, semuanya lengkap bang. Iya, buntutnya ada, mukanya kayak muka biasa, muka macan biasa. Tapi kalau yang macan beneran nggak mungkin juga sih, Iya. karena kan yang lihat cuma lu doang. Kan? Iya, karena yang ngeliat gue doang. Dan gue denger suaranya juga. Suara kenceng ya? Bang? Suaranya lumayan. Itu cuma lu yang lihat bang, yakin? Cuman gue ngeliat. Di ketiga teman gue ini kagak ada yang ngeliat sama sekali. Oke bang, terus di pendakian kedua ini akhirnya lu lagi-lagi di salah gagal muncak ya bang? Gagal muncak lagi bang. Karena secara tiba-tiba jalur yang harusnya lu lewatin itu ketutup sama pohon-pohon ya bang? Pohon-pohon. Memang pada saat itu kagak ada yang naik bang? Sepi bang. Gunung Salak 2 itu bener-bener dah jalurnya dah. Bisa dibilang sih itu pelatihan TNI di situ bang. Iya, pernah denger sih bang. Iya. Jadi buat yang belum tahu juga nih, Gunung Salak ini memang dijadikan apa ya, home base untuk pelatihan TNI untuk bertahan hidup, survive ya. Survival. Jadi dia dilepas di hutan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk mencari jalan sendiri nih. Setahu gue sih ya. Tapi mungkin kurang lebihnya yang lebih tahu lah. Koreksi gue ya kalau gue salah. Yang gue tahu sih kayak gitu. Oke bang, itu pendakian lo di Gunung Salak 2019 ya bang ya? Iya bang. Bang, sebelum closing nih bang ya, ada gak sih bang pesan-pesan buat teman-teman yang mau mendaki atau pendaki pemula yang pengen naik gunung? Kira-kira apa sih yang bisa lo sampein buat mereka gitu bang? Oke. Ya saran gue sih naik gunung itu sama orang yang udah berpengalaman aja sih bang. Yang kedua, lu harus tahu survivalnya juga. Kan? Lu ngeliat di Google atau di YouTube juga cara bertahan hidup kayak gimana. Terus yang terakhir, izin sama orang tua. Oh, itu penting banget. Itu paling awal lah, bisa dibilang paling awal. Oke bang Ical, thank you banget nih bang, lo udah mampir ke YouTube channel Jembatan Hitam untuk berbagi kisah lo di salah satu gunung yang notabene terbilang angker di daerah Jawa Barat. Nah bang, seperti yang kita tahu nih bang ya, di Gunung Salak ini kan memang banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang dialami sama pendaki-pendaki nih bang. Benar bang. Karena kan saya juga pernah terjadi salah satu kejadian luar biasa nih bang ya, yang membuat Indonesia berduka ya bang ya. Iya. Karena pernah terjadi kecelakaan pesawat yang memakan korban jiwa lumayan banyak nih bang. Banyak banget bang. Jadi ya kalau bisa lah
sebelum kita naik Gunung Salak, kita titip doa dulu lah Titip untuk doa. para almarhum dan almarhumah yang Ada menjadi korban di sana ya, supaya amal ibadahnya diterima sisi Allah Subhanahu wa taala dan Amin. apa ya, diampuni sih dosa-dosanya gitu. Jadi kita juga mau naik juga enak gitu kan Bang, Iya, karena bener. udah permisi lah Udah ya. permisi. rasanya. Oke, Bang Ical, thank you sekali lagi, thank you banget lu udah mampir. Dan buat kalian teman-teman pelintas Jembatan Hitam yang mempunyai kisah-kisah mistis seputar pendakian gunung atau kisah mistis lainnya yang ingin cerita dibawain sama gue di sini atau bercerita langsung kayak Bang Ical, kalian bisa langsung DM ke akunnya Instagram Jembatan Hitam di @jembatan_hitam. Dan akhir kata, gue Jon Arya. Gue Ical. Saksikan terus episode terbaru di Jembatan Hitam.